Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Nyi Roro Kidul, Perjalanan Gaib Menuju Hotel Sang Ratu. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Kita harus percaya bahwa banyak makhluk gaib yang juga menghuni alam semesta ini. Tapi itu pun tidak boleh menyesatkan keyakinan utama bahwa segala daya dan kekuatan hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Jawa Barat 2007. Peristiwa ini dialami oleh Randy setelah sekitar setengah tahun bekerja sebagai wartawan. Ketertarikannya terhadap dunia jurnalistik sebenarnya sudah cukup lama. Tapi pekerjaan awalnya justru di sebuah bank swasta. Karena gajinya dirasa tidak terlalu besar dan passionnya jauh dari dunia keuangan, dia pun mengundurkan diri. Sekitar sebulan kemudian, dia diterima sebagai wartawan sebuah majalah yang kebetulan sering membahas hal mistik. Perlahan, Randy pun menyukai pula dunia mistis. Walau sebelum menjadi wartawan, dia tak pernah tertarik dengan hal-hal di luar logika seperti itu. Baginya, topik tentang alam lain tidak menarik untuk dibahas atau dibicarakan. Tapi, semuanya berubah setelah pekerjaannya justru banyak bersinggungan dengan hal-hal seperti itu. Ketika pengajuan cutinya diterima, dia tiba-tiba ingin memanfaatkan hal itu untuk pergi jauh ke Sukabumi. Tentu saja, sebagai wartawan, dia ingin lebih menguasai segala hal yang selama ini memang diliputnya. Kali ini, tujuan perjalanannya jelas. Menuju Hotel Grand Inna Samudra Beach, yang konon ada satu kamar khusus bagi sosok legendaris yang dipercaya sebagian orang sebagai penguasa Laut Selatan Jawa, yaitu Ratu Laut Selatan atau sering pula disebut dengan Nyi Roro Kidul. Randy pun mengumpulkan berbagai referensi untuk menunjang kelancaran perjalanannya kali ini. Konon, di dalam kamar itu ada lukisan khusus sang ratu, dan ada altar khusus pula di sana. Dan konon juga, kamar itu dulu pernah disinggahi Insinyur Soekarno, presiden pertama negeri ini. Semua referensi dan cerita yang dibaca dan didengarnya membuat tekadnya sangat kuat kali ini. Sekalian ingin refreshing, karena selama ini berjibaku dengan pekerjaan dan Jakarta dengan segala kepenatannya. Walau beberapa kali meliput dan menulis artikel tentang hal gaib termasuk pesugihan, tapi Randy belum pernah mengangkat kisah apapun tentang sosok legendaris itu. Bahkan belum terlalu lama dia mendengar bahwa ada pesugihan yang juga berhubungan dengan Nyi Roro Kidul. Walau tentu saja hal seperti itu tak mudah dibuktikan. Yang jelas, salah satu tujuan ke sana adalah semacam mengasah feelingnya sebagai wartawan mistis. Mungkin kalau di dunia seni peran, semacam pendalaman karakter.
Sekitar jam 7 malam, dia pun tiba di depan hotel itu. Ternyata dari dekat hotel itu sangat mempesona. Selama ini dia hanya melihat foto dan belum pernah melihat langsung. Tapi sayang, kamar khusus yang dimaksudnya telah dipesan orang lain. Memang dia juga mendengar bahwa ada beberapa orang yang memesan khusus kamar itu untuk kepentingan meditasi atau semacamnya. Dan Randy benar-benar kurang beruntung kali ini. Kamar itu baru kosong untuk minggu depan. Tentu itu adalah waktu yang terlalu lama. Akhirnya diputuskan bahwa perjalanan kali ini gagal untuk bisa masuk ke dalam kamar spesial itu. Dia pun mencari sebuah penginapan kecil untuk beristirahat, dan besok pagi akan kembali ke Jakarta. Sebenarnya dulu ada teman kuliahnya yang tinggal di sekitar Pelabuhan Ratu. Tapi kabarnya dia ada di Kalimantan dan sudah bekerja, menikah, serta menetap di sana. Akhirnya Randy mengambil langkah yang paling sederhana, mencari tukang ojek dan minta diantar ke penginapan yang cocok. Tak butuh waktu lama, ada tukang ojek yang menghampiri. Seorang bapak tua yang mungkin umurnya di kisaran 50 tahunan. Bapak itu sangat ramah dan mereka pun sempat berkenalan. Sang bapak mengantarkannya ke sebuah tempat yang agak jauh. Memang Randy minta diantar ke penginapan yang murah dan tak terlalu butuh fasilitas yang berlebihan. Tentu biaya adalah pertimbangan utamanya. Sebagai wartawan yang relatif baru, gajinya tentu belum seberapa. Hanya saja dia sangat menikmati pekerjaan karena selaras dengan ketertarikan tentang dunia jurnalistik yang sudah sejak lama. Bapak itu pun mengaku siap. Randy diantar ke sebuah penginapan yang katanya milik dari salah satu sahabatnya. Tempatnya agak jauh, di pinggir pantai juga, dan harganya sangat terjangkau. Selama perjalanan, mereka berdua pun ngobrol. Walau terkadang suara bapak itu tak terlalu jelas terdengar. Randy memang sengaja memilih topik obrolan tentang Nyi Roro Kidul, yang ternyata dengan fasih dibahas oleh bapak ojek itu. Tapi intinya sama dengan yang selama ini pernah didengar dan dibacanya, bahwa banyak tempat yang dipercaya sebagai persinggahan sang ratu. Dan salah satu tempat favoritnya memang adalah kamar 308 di hotel yang tadi. Bapak itu juga mengatakan bahwa beberapa kali ada korban di pantai selatan yang konon ada hubungan pula dengan Nyi Roro Kidul. Intinya, sama lagi dengan kisah-kisah serupa di sepanjang laut selatan Jawa, dan beberapa kali pula didengar oleh Randy, bahwa laut selatan sangat kental dengan aura mistis, dan konon kerajaan gaibnya dipimpin oleh sesosok wanita sebagai ratu. Setelah sekitar 10 menit perjalanan, mereka pun sampai. Seperti yang dibayangkan Randy, penginapan itu terlihat sederhana. Tak ada kesan mewah sama sekali. Dan Randy menduga hanya orang-orang seperti dirinya dengan keterbatasan biaya yang mau menginap di situ. Setelah membayar ojek,
bapak itu pun pamit. Randy tentu tak lupa mengucapkan terima kasih. Setelah bertemu pemilik penginapan yang merangkap resepsionis, Randy disuruh memilih kamar yang masih tersisa 3 malam itu. Randy memilih kamar paling belakang. Dia memang ingin tidur di ruangan yang dekat dengan pantai. Debur ombak memang salah satu suara yang disukainya. Setiap kali mendengar suara ombak yang datang, rasanya menyatu dengan alam. Ternyata lobi penginapan itu cukup luas, dan terlihat ada 4 laki-laki berbincang-bincang di sana. Randy sempat menguping pembicaraan mereka, dan cukup jelas bahwa ternyata mereka juga sedang membahas Nyi Roro Kidul. Randy bahkan sempat menduga mereka mungkin adalah orang-orang yang bernasib sama dengannya, ingin masuk ke kamar 308 Grand Ina, tapi tak bisa karena sudah terisi. Atau bisa jadi merekalah yang ada di antrian hari-hari berikutnya. Salah satu dari mereka sempat menarik perhatian Randy. Sepertinya dia kenal orang itu. Setelah berusaha mempertajam ingatan, Randy menemukan satu nama, yaitu Aldo. Teman SMA-nya dulu, tapi beda kelas. Hanya saja Randy tak ingin menyapanya. Selain karena dulu tidak terlalu akrab, belum tentu Aldo masih ingat padanya. Dan lagi, tidak menutup kemungkinan dia adalah orang lain yang hanya wajahnya mirip dengan Aldo. Randy pun segera masuk kamar dan berniat langsung tidur karena perjalanan dari Jakarta cukup melelahkan. Perlahan, tas ransel diletakkannya di atas meja dan tubuh letihnya siap dibaringkan. Udara terasa cukup hangat, tapi tak butuh kipas angin yang memang tak tersedia pula di penginapan sederhana itu. Sayup-sayup, telinga Randy mendengar suara debur ombak. Dan ternyata di tembok sisi selatan ada kaca yang cukup besar. Randy pun bangkit, dan setelah menyibakkan gorden, terlihat jelas pemandangan laut selatan di malam hari. Rasanya sungguh luar biasa. Tak seperti Jakarta yang selalu menawarkan kebisingan, ada ketenangan yang dirasakan Randy ketika memandang ke arah laut. Lagi-lagi, rasanya seperti menyatu dengan alam. Sekitar 10 menit Randy memandangi laut itu, ombak yang bergulung-gulung benar-benar adalah pemandangan yang menenangkan. Suara deburnya seperti menjadi tambahan energi baru baginya. Setelah cukup puas, Randy pun membaringkan tubuhnya. Dan tak butuh waktu lama, dia terkirim ke alam tidur. Tapi tak lama kemudian Randy terbangun. Diliriknya jam tangan, jam 8:45 menit. Berarti dia tidur hanya sekitar 15 menitan. Karena rasa kantuknya mulai hilang, dia pun berniat keluar kamar dan duduk di lobi. Ternyata 4 orang tadi masih asik mengobrol, tapi ada yang sangat berbeda. Di antara 4 laki-laki yang duduk melingkar itu, ada sesosok wanita cantik tepat di tengah-tengah mereka. Wajahnya begitu mempesona.
dengan pakaian adat Jawa berwarna dominan hijau. Pernak-pernik di bajunya seperti memancarkan gemerlap warna keemasan. Randy menduga mereka mungkin adalah anggota grup kesenian yang mungkin sedang bersiap latihan atau tampil entah di mana. Randy pun mengurungkan niat untuk bergabung karena takut akan mengganggu mereka. Tak lama kemudian lewatlah bapak pemilik penginapan tadi. Randy sempat ngobrol basa-basi dan mengatakan bahwa kamarnya cukup nyaman. Juga terasa menyenangkan ketika memandang laut dari kaca besar di dinding. Lalu, bapak itu terlihat seperti terkejut. Dan setelah terdiam beberapa saat, dia mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Bahwa di dalam kamar Randy tak ada kaca satupun. Hanya ada pintu dan juga tak ada jendela sama sekali. Di sini, Randy mulai merasa ada yang tidak beres. Setelah bapak itu pergi ke belakang, Randy pun segera kembali masuk ke kamarnya. Tentu ada kebingungan di hatinya. Dan Randy benar-benar terkejut setelah masuk kembali ke dalam kamar. Ternyata yang dikatakan bapak tadi benar, bahwa di kamar itu tak ada kaca sama sekali. Ya, kaca tadi telah lenyap. Ini tentu tidak masuk akal. Teringat kembali tadi selama sekitar 10 menit, Randy menikmati pemandangan laut selatan dari kaca itu. Tiba-tiba, Randy merasa kedinginan. Bukan karena cuaca, melainkan muncul perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Randy pun makin tenggelam dalam kebingungan, yang lalu menggiringnya pada ketakutan yang luar biasa. Dia pun bergegas keluar kamar, tapi kali ini dia gagal. Terdengar suara pintu kamar yang tiba-tiba tertutup. Padahal tak ada suara orang lain siapapun dari tadi. Dan yang lebih menakutkan, kemudian terdengar suara pintu itu terkunci, sekaligus mata kunci yang bergerak dan berputar sendiri. Randy sadar sesadar-sadarnya bahwa kali ini dia terkunci di dalam kamar yang entah siapa yang mengunci pintu itu. Ketakutan menjadi berlipat ketika matanya menangkap ada kepulan asap yang masuk dari celah bawah pintu. Dan seketika kemudian berdirilah sesosok wanita cantik di sana, yang lalu menatap Randy dengan ekspresi datar. Randy berusaha mengingat, karena dia merasa pernah melihat wanita ini entah kapan dan di mana. Lalu, seiring sekujur tubuhnya yang gemetar, ingatannya sampai bahwa sosok ini adalah wanita yang tadi di lobi dikelilingi 4 laki-laki. Ketika Randy terpaksa meringkuk karena kondisi makin mencekam, keluarlah kalimat dari wanita itu dengan lembut. Kenapa kamu ingin mencariku? Pertanyaan itu berusaha kuat diterjemahkan Randy, sampai dia berhasil menyimpulkan bahwa perjalanan ke Sukabumi adalah karena ingin masuk ke kamar khusus di Hotel Grand Inna Samudra Beach.
Artinya, bisa jadi inilah sang ratu atau Nyi Roro Kidul. Randy terdiam tak menjawab karena merasa itu bukanlah pertanyaan, melainkan mungkin adalah sebuah kemarahan. Sosok itu lalu berjalan perlahan menghampiri Randy yang makin ketakutan. Lalu masuklah 4 laki-laki berpakaian ala kerajaan ke dalam kamarnya, yang lagi-lagi diawali dengan munculnya kepulan asap di celah bawah pintu. Otak Randy masih bisa mengingat bahwa mereka adalah 4 orang yang tadi duduk di lobi. Dan satu lagi, salah satunya berwajah mirip dengan Aldo, teman SMA-nya dulu. Kemudian sesuatu yang lebih mendebarkan terjadi. 4 laki-laki itu menghampiri Randy dengan kecepatan berjalan yang lebih tinggi, dan sampai tepat di depan Randy mendahului sang wanita. Otak Randy diliputi beraneka rasa khawatir. Sepertinya kedatangan ke Pelabuhan Ratu adalah sebuah kesalahan. 4 laki-laki itu lalu menatap Randy dengan tajam. Tak ada kata-kata apapun keluar dari mulut mereka, tapi terlihat jelas mereka sedang menunggu komando dari sang wanita. Randy pun makin ketakutan. Kedatangan mereka mungkin akan menyakiti atau mencelakainya, dan rasanya mustahil Randy bisa melawan seorang diri. Selain wajah mereka terlihat marah, mereka semua berbadan tegap layaknya prajurit kerajaan. Dan apa yang ditakutkan akhirnya terjadi. 4 laki-laki itu mengangkat tubuh Randy dengan kasar. Lidah Randy terasa keluh tiba-tiba. Tak ada kalimat atau kata apapun yang bisa diteriakkannya. Entahlah, seperti ada kekuatan besar yang menyekat tenggorokannya. Randy mulai ragu bahwa dia bisa selamat kali ini. Sang wanita kemudian mengangkat tangan seperti memberi sebuah instruksi. Lalu tubuh lemah Randy dilempar ke udara. Bersamaan dengan itu terdengar suara ombak yang besar segera menghantam kamarnya. Randy jatuh tercebur ke dalam air setelah merasa cukup lama melayang di udara. Sang wanita dan 4 laki-laki tadi lalu tak terlihat lagi. Randy kesulitan bernafas karena cukup banyak air masuk ke mulut dan hidungnya. Sampai kemudian ombak besar itu menghempaskannya. Lagi-lagi Randy merasa cukup lama tergulung ombak raksasa itu. Lalu dia tersangkut di sebuah batu yang sangat keras. Setelah ombak besar itu kembali ke laut, Randy baru menyadari bahwa dirinya tersangkut di sebuah batu nisan. Suasana sedang gelap, tapi temaram sinar rembulan sedikit membantu penglihatannya. Randy memperhatikan sekeliling. Ternyata dia berada di sebuah pekuburan. Ketakutan tentu semakin menguat. Tak ada siapapun orang lain, dan suasana terasa begitu sunyi mencekam.
hanya terdengar suara binatang-binatang malam yang berpadu membentuk sebuah orkestra kengerian. Dan begitu memperhatikan seksama batu nisan itu, tertulislah dengan jelas sebuah nama di sana, yaitu Dadang Sutrisna. Randy berusaha berpikir dalam ketakutan. Dia pun teringat, itu adalah nama bapak ojek yang mengantarnya ke penginapan dan sempat berkenalan tadi. Randy makin tenggelam dalam ketakutan, lalu segera bangkit dan bergegas berlari. Naluri menuntunnya untuk memilih salah satu arah mata angin. Dia tak lagi berani menoleh ke belakang dan berusaha semakin mempercepat lari dengan sisa-sisa tenaga di tubuhnya. Untungnya, pilihan kali ini sepertinya tepat. Setelah berlari beberapa lama dalam kondisi remang-remang, dia pun sampai di jalan aspal. Dan entah bagaimana caranya, tas ransel sudah ada di punggungnya. Semuanya benar-benar ajaib. Padahal tas itu tadi diletakkan di atas meja dan sama sekali belum diambilnya. Randy sadar, tadi dia terjebak di alam gaib dan bisa jadi belum benar-benar keluar. Beberapa saat kemudian melintaslah sebuah sepeda motor. Karena tak ada orang lain, Randy pun menahannya. Ternyata itu adalah seorang tukang ojek yang wajahnya tidak jelas karena tertutup kaca helm berwarna agak gelap. Randy segera minta diantar ke terminal. Tak ada percakapan sama sekali selama perjalanan. Udara yang dingin berpadu sempurna dengan rasa takut yang dari tadi menyelimuti. Sesampai di sana, Randy langsung membayar sambil mengucapkan terima kasih. Sesaat sebelum tukang ojek itu pergi, ekor mata Randy sempat menangkap sesuatu yang juga mengejutkan. Bahwa ternyata itu adalah Pak Dadang yang tadi mengantarnya ke penginapan, dan tadi pula ada batu nisan tertulis namanya. Ini benar-benar kacau. Randy lalu bergegas menuju ke sebuah warung kopi. Dia ingin sejenak melepas keletihan sambil menikmati hangatnya kopi, dan tentu saja sedikit mengendalikan semua kegalauan. Sekujur tubuhnya masih gemetar karena ketakutan yang belum benar-benar sirna. Sungguh tak terbayang perjalanan dari Jakarta akan menjadi seperti ini. Sambil memesan rokok dan menunggu kopi terhidang, Randy membuka HP-nya. Ada sebuah pertanyaan berkelebat yang ingin segera dicari jawabannya. Dia pun menemukan nama Muhtar, salah satu teman SMA-nya. Memang sudah cukup lama mereka tidak saling kontak. Randy berharap Muhtar belum berganti nomor telepon. Sejak lulus SMA, Randy memang jarang berkumpul dengan teman-temannya, terutama karena kebanyakan mereka diterima kuliah di universitas-universitas ternama, dan Randy merasa minder karenanya. Untunglah Muhtar langsung mengangkat begitu Randy menelpon. Randy membuka pembicaraan
dengan basa-basi saling tanya kabar. Muhtar ternyata tinggal di Semarang dan menikah dengan orang sana. Dulu dia kuliah di Jogja. Dan di tengah-tengah obrolan, Randy pun menanyakan pula kabar teman-teman yang lain. Muhtar lalu menceritakan beberapa di antara mereka, termasuk ada 2 teman sekelas yang juga kini tinggal di Semarang, di sebuah perumahan yang tak jauh dari tempat tinggal Muhtar. Lalu Muhtar membawa kabar yang juga mengejutkan, bahwa salah satu teman mereka, yaitu Aldo, meninggal sekitar tahun lalu. Kabarnya, dia terseret ombak ketika berlibur di pantai selatan di kawasan Jogja. Randy seperti tersedak tiba-tiba. Ini adalah jawaban dari rasa penasaran yang dari tadi mengganggunya. Teringat kembali rangkaian peristiwa tadi, bahwa dia melihat Aldo yang menjadi seperti pasukan pengawal dari sesosok wanita yang mungkin adalah Nyi Roro Kidul, juga tukang ojek, yang bahkan namanya terbaca di sebuah batu nisan setelah Randy dihempaskan oleh ombak raksasa. Setelah telepon diakhiri, Randy pun membuat keputusan bahwa dia harus segera kembali pulang ke Jakarta. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Nyi Roro Kidul, perjalanan gaib menuju Hotel Sang Ratu. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.